Ternyata ada fakta dalam Islam yang jarang banget dibahas. Padahal dalilnya jelas. Nomor terakhir bikin banyak orang kaget. 1. Ternyata senyum itu sedekah. Bukan cuman memberi uang. Dalam Islam, senyum tulus ke orang lain dihitung sedekah, amalan ringan, pahala, jalan terus. Dalam Islam, sedekah tidak selalu berupa harta atau uang. Rasulullah mengajarkan bahwa senyum tulus kepada sesama juga termasuk sedekah. Hal ini berdasarkan hadis, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. H.R. Tirmidzi. Maknanya, ketika kita tersenyum dengan niat baik bukan mengejek atau meremehkan, kita sudah menebar kebaikan. Senyum bisa membuat orang lain merasa dihargai, menenangkan hati, dan mengurangi beban pikiran mereka. Meski kita tidak tahu masalah apa yang sedang mereka hadapi, keistimewaannya, senyum tidak butuh biaya, tenaga besar, atau waktu lama. Tapi pahalanya tetap mengalir jika diniatkan karena Allah. Bahkan di tengah kondisi sulit sekalipun, senyum bisa menjadi bentuk ibadah yang sangat bernilai. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Bisa jadi, senyum sederhana yang kita berikan hari ini menjadi sebab pahala besar di akhirat nanti. Dalam Islam, niat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan bisa lebih berpahala daripada perbuatan itu sendiri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Athar Bukhari dan Muslim. Artinya, Allah menilai apa yang ada di dalam hati, bukan semata-mata hasil yang terlihat oleh manusia. Ketika seseorang sudah berniat melakukan kebaikan, seperti sedekah, menolong orang lain, atau beribadah namun terhalang oleh keadaan di luar kemampuannya, tidak punya biaya, sakit, waktu tidak memungkinkan, maka Allah tetap mencatat pahala untuknya. Hal ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Rasulullah juga menjelaskan bahwa niat baik yang belum sempat dilakukan tetap mendapat pahala. Bahkan niat saja sudah bernilai ibadah jika ikhlas karena Allah. Ini mengajarkan kita bahwa jangan meremehkan niat baik sekecil apapun. Jangan putus asa saat tidak mampu berbuat banyak. Yang terpenting adalah keikhlasan hati. Allah Maha Adil dan Maha mengetahui isi hati hambanya. Selama niat kita lurus dan karena Allah, pahala tetap mengalir meski perbuatan belum terwujud. Ternyata menyingkirkan gangguan di jalan itu iman. Menggeser paku, batu, atau sampah dari jalan bisa jadi sebab masuk surga. Hal kecil, balasan besar. Ternyata menyingkirkan gangguan di jalan bukan sekadar perbuatan baik biasa, tapi bagian dari iman. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan bahwa menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan adalah salah satu cabang iman. Gangguan di jalan itu bisa apa saja: paku, batu, duri, pecahan kaca, atau sampah yang bisa melukai orang lain. Saat kita menyingkirkannya, niatnya bukan untuk dipuji, tapi untuk menjaga keselamatan sesama. Dan justru dari niat itulah pahala besar lahir. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ada seseorang yang diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga hanya karena menyingkirkan duri dari jalan. Ini menunjukkan bahwa Allah menilai keikhlasan, bukan besarnya perbuatan. Islam mengajarkan bahwa kebaikan tidak selalu harus besar dan terlihat. Hal kecil yang bermanfaat bagi orang lain, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Hal kecil, balasan besar, iman bukan hanya di masjid, tapi juga di jalan. 4. Ternyata diam bisa jadi ibadah. Saat emosi, memilih diam dan tidak menyakiti orang lain lebih dicintai Allah. Islam sangat menjaga lisan. Dalam Islam, diam bukan berarti lemah, tapi bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk menjaga diri dari dosa, terutama saat emosi, marah, atau tersulut perasaan. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Athar Bukhari dan Muslim. Lisan adalah anggota tubuh yang paling mudah menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Ghibah, fitnah,
dusta, menyakiti hati orang lain, hingga memutus silaturahmi. Karena itu, menahan lisan saat emosi adalah bentuk pengendalian diri yang sangat dicintai Allah juga memuji orang yang mampu menahan amarah. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Qs Ali Imran 134. Maka, saat emosi, diam bisa menyelamatkan dari dosa. Dia menjaga pahala agar tidak gugur. Dia menunjukkan kedewasaan iman. Diam karena Allah. Ibadah. Bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga hati, lisan, dan hubungan sesama manusia. Ternyata orang yang sabar bisa dapat pahala tanpa batas. Allah tidak menyebut jumlah pahalanya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Kalimat hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas berasal dari QS Az-Zumar ayat 10. Dalam ayat ini, Allah tidak menyebut angka atau ukuran pahala. Berbeda dengan amal lain yang sering disebut berlipat ganda, 10 kali, 700 kali, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa pahala sabar begitu besar hingga tidak bisa dihitung oleh manusia. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik baginya, jika tertimpa musibah ia bersabar, maka itu kebaikan baginya." Kesimpulan, ketika kita sabar, mungkin manusia tidak melihat, tidak memuji, bahkan tidak peduli. Namun, Allah melihat, mencatat, dan membalas dengan pahala yang tak terbatas. 6. Ternyata Allah lebih senang taubat kita daripada kehilangan yang kembali. Allah sangat gembira saat hambanya taubat, bahkan lebih bahagia dari orang yang menemukan hartanya yang hilang. Jangan tunda taubat. Dalam Islam, taubat adalah perkara yang sangat dicintai Allah. Bahkan, rasa gembira Allah ketika seorang hamba bertaubat diibaratkan lebih besar daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali harta paling berharga yang sempat hilang. Hal ini berdasarkan hadis syahih. Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir lalu menemukannya kembali. Hatar Muslim. Bayangkan seseorang tersesat di padang pasir, kehabisan bekal, lalu tiba-tiba menemukan kembali unta dan makanannya. Itu adalah kebahagiaan luar biasa. Namun Allah menyatakan bahwa kegembirania atas taubat seorang hamba jauh lebih besar dari itu. Taubat bukan tanda orang buruk, tapi tanda hamba yang Allah cintai. Semakin cepat taubat, semakin besar rahmat yang Allah limpahkan. Jangan tunda taubat, karena kita tidak tahu kapan kesempatan terakhir itu datang. 7. Ternyata doa untuk orang lain bisa balik ke kita. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, malaikat langsung mengaminkan untukmu juga. Dalam Islam, mendoakan orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuannya adalah amalan yang sangat istimewa. Bukan hanya berpahala, tapi doanya justru kembali kepada diri kita sendiri. Dalil hadis, Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, "Amin. Dan untukmu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Contoh doa sederhana, "Ya Allah, lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya, dan jadikan ia hamba yang Engkau cintai." Tanpa sadar, malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita. Kesimpulan, kalau ingin hidup lebih tenang, rezeki lancar, dan hati bersih, perbanyak mendoakan orang lain. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Ternyata Islam itu penuh kasih sayang dan kemudahan. Kalau kamu baru tahu, tulis Masya Allah di komentar. Follow atau subscribe biar nggak ketinggalan fakta Islam lainnya.